مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لعل أحبط ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من ذنبة عزما عند الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة لله المؤلف كتاب الشيخ الإمام الغزالي وأصوله إبراهيم مشايخنا صالح وحسن بن رشاد الروح حاج مولانا راشد بن عبد الرشيد حاج سمية بنت هادي محبوب حاج حاج مولانا بنت زيني حاج حسنة بنت حاج عبد الفتاح حاج حاج جنود إلياس بن حاج إلياس حاج عثمان بن سلمان لبيس حاج مهدي مرزوقي بن مرزوق حاج بنت سجل قريبا بن حاج عبد الحميد مولانا عرفات بن حاج سجل قريبا حاج يودي شهبان بن حاج مولانا رشيد بن درجاني بن تياد أغاني العسل بن صالح حاج مسلم بن شمس الدين حاج سيدي دار يدر بنتي ورطو يسمو حج سنتواتي بنتي حج محمد كسيف وأصولهم وأقرانهم وتغشهم برحمة مغفر والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا على الحبيب وسلام الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين masih di halaman 4 di pertengahan itu fahtaja ila idan ya fahtaja idan kan itu kira-kira berapa pertengahan itu ya pertengahan ya di pertengahan ada fahtaja berapa baris dari bawah 20 25 27 baris dari bawah ya lebih kurang 27 baris dari paling bawah. Fahtaja idan pertengahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu 17 baris dari bawah. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an qala fahtaja idan ila ayyul jimaha bilijamit taqwa litabqa lahu fala tanqati'u wa tanqadu lahu fala tatghaw فيستعملها في المصالح والمراشد ويمنعها من المهالك والمفاسد فيأخذ إذن في قطع هذه العقبة ويستعين بالله جل ذكره على ذلك فلما فرغ من قطعها رجع إلى قصد العبادة فإذا عوارض تعترضه فتشغله عن الإقبال على مقصوده من العبادة وتسده عن التفرغ لذلك كما ينبغي فتأمله
فإذا هي أربعة الرزق تطالبه نفس به وتقول لا بد لي من رزق وقوام وقد تجردت عن الدنيا وتفردت أيضا عن الخلق فمن أين يكون قوامي ورزقي وثاني الأخطار من كل شيء يخافه أو يرجوه أو يريده أو يكرهه ولا يدري صلاحه في ذلك أو فساده لأن عواقب الأمور مبهمة فيشتغل قلبه بها فإنه ربما وقع في فساد أو مهلكة وثالث الشدائد والمصائب أن تنصب عليه من كل جانب لا سيما وقد انتصب لمخالفة الخلق ومحاربة الشيطان ومضادة النفس فكم من غصة يتجرعها وكم من ستر تستقبله وكم من هم وحزن يعترضه وكم من مصيبة تتلقاه ورابع أنواع القضاء من الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin, berkata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Fahtaja Idan fahtaja katanya maka fa-nya itu kan maka fahtaja maka dia butuh. Idan kalau begitu maka dia butuh kalau begitu ila ayyul jimaha untuk dia memecutnya, memukul ya. Jadi dirinya. Tadi kan kemarin pembahasan kita dari diri yang kita tidak bisa lepas daripada diri kita masing-masing ini kan kita tidak bisa lepas daripadanya. Tapi dia membangkang ya, dianya tidak mau diajak untuk ibadah. Maka perlu kita pecut ya diri kita ini kata ayyul jimaha. Maka mau tidak mau kita butuh untuk mengendalikan diri kita. Ya, mengendalikan dengan cara apa? Dengan memecutnya kata Imam Ghazali ini ayyul jimaha bilijami taqwa dengan pecutan takwa, dengan pecutan takwa. Jadi kita kendalikan diri kita ini dengan kendali takwa. Ya, jadi ada batasan-batasan. Jadi kita bebaskan diri kita kasih dia ringan, cuman kita batasi, gitu kan? Jadi batasan tersebut pecutan takwa. Kalau dia sudah mulai melenceng, sudah mau keluar batas, kita pecut lagi. Kalau dia sudah mau melenceng lagi keluar batas, kita pecut lagi. Tidur boleh, ya kan? Istirahat boleh, makan yang enak boleh, ya kan? Cuman kalau dia udah pengen berlebihan, keluar dari batas, kita pecut. Jika dia mau tidurnya kelebihan, soal subuhnya mau lewat, kita pecut, gitu kan? Makan semua makanan enak boleh coba, pengen coba-coba yang nggak boleh kita pecut, gitu kan? Jadi kita kasih, cuman kita batasi. Ya, itu maksudnya dipecut. Dijamin takwa. Supaya apa? Ditaqwa, supaya diri kita tersebut tetap ya lahu, tetap untuk kita. Kita yang miliki. Jadi bukan kita yang dimiliki oleh diri kita yang menggunakan diri kita. Jadi bukan kita yang dibudakin sama dia, kita yang budakin dia. Kita arahkan dia ke yang baik ya. Fala tanqati'u, maka dia tidak akan terputus. Wa tanqadu lahu, tidak terputus maksudnya tetap kita kasih keperluannya. Nggak kita bikin dia mati. Kalau kita bikin dia mati, nanti kita mau kemana lagi? Kita butuh sama diri kita, tapi mesti terkendali. Jadi fala tanqati'u, tidak sehingga dia tetap hidup sehat kuat. Diri kita ini biar kuat, sehat dan senang untuk bisa kita bawa ibadah sehingga watang kodulahu sehingga dia mau nurut sama kita. Dia senang sama kita, dia nurut sama kita. Tangkodulahu man tangkodu ini nurut sama kita. Pada tatqo sehingga dia tidak melewati batas. Tatqo ini dia bebal, tidak bisa dibilang lewat batas. Pada tatqo sehingga dia tidak memberontak, ya, tidak memberontak, tidak melewati batas. Dengan pecutan tadi. Fayastamiluh, maka kalau sudah dia terkendali, hewan kalau sudah terkendali, apa kata tuannya? Ya, kalau kita udah punya kebo di bawah kita udah kebo tadinya liar, sebenarnya udah terkendali.
Tinggal kita mau bawa kemana, mau bawa ke hutan dia nurut, belok kanan dia nurut, belok kiri dia nurut. Kita bikin buat ladang, buat sawah dia nurut. Jadi diri kita kalau sudah kita pegang kendalinya, maka kita fayastamiluha bisa kita gunakan dia. Mau apa? Mau terbang kita bisa, ya kan? Mau ibadah yang banyak bisa. Mau kita tasbih terus bisa. Ya, sudah kita miliki. Fayastamiluha fil masalih, maka kita gunakan untuk maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan. Wal marasyid, hal-hal yang benar. Kita pakai guna buat hal-hal yang belajar, buat ibadah, ya. Wa yamna'uha minal mahalik, dan kita bisa menghalangi dia, menghalangi daripada diri kita ini, daripada berontaknya dia, dari minal mahalik, daripada bahaya-bahaya. Ya kan? Maunya dia nggak tahu ujungnya bahaya, maka kita bisa menghalangi dia kalau dia sudah nurut sama kita daripada terjerumus kepada bahaya. Wal mafasid, daripada rusak, daripada kerusakan. Ya, ini diri kita nih betul-betul maunya, tidur bisa 3 hari juga tidur, habis itu sakit, ngeluh dia sakit, ya kan? Sakit kepala, kenapa ya? Tidurnya 3 hari nggak bangun-bangun. Makan yang banyak, diturutin, terus sakit perutnya, dia ngeluh sendiri, ya kan? Dia merusak dirinya, dia nggak tahu. Kalau diturutin maunya dia, dia bakal ada ujungnya rusak. Rusak, dia juga yang sakit. Maka kita bisa halangi sebelum dia rusak, kita kendalikan, makan seperlunya, ini seperlunya, ya. Maka dengan begitu dia mengambil fi qat'i hadil aqabah, dalam bagaimana caranya melampaui fi qat'i hadil aqabah, melampaui tahapan ini. Tahapan yang tadi itu ya, tahapan penghalang ya. Wa yasta'inu billah, dan dia minta tolong sama Allah yang menciptakan kita, yang Maha Kuasa. Kita minta tolong sama Allah, hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Jalla dzikruhu, yang Maha Agung penyebutannya Allah Taala. Ala dzalika falamma, jadi minta tolong kepada Allah atas itu, ala dzalika, atas itu. Falamma faragha, ketika dia sudah kelar min qat'iha, apabila dia sudah kelar daripada melampauinya, roja'a, sudah kelar nih, kendali sudah dikendalikan daripada penghalang yang 4 itu kan kemarin itu, dunia, ya, manusia sekitar kita, syaitan, sama diri kita sendiri. Itu 4 penghalang ini, maka mau nggak mau dia yang paling berat kemarin itu diri kita sendiri. Maka kalau dia sudah bisa atasi semuanya itu berarti dia sudah menuntaskan tahapan ini. Maka dia roja'a, dia kalau sudah tuntas tahapan ini, dia akan kembali. Kembali apa? Ila qasdil ibadah, kepada maksudnya yang pertama. Tujuannya adalah pengen ibadah. Tadi kan terhenti karena ada penghalang. Ketika penghalang ini sudah bisa dilampaui, maka dia kembali lagi mau tujuan pertama lagi. Apa tujuan pertamanya? Mau ibadah lagi nih. Roja'a ila qasdil ibadah. Faidan, ternyata ketika dia sudah rapi-rapi mau ibadah, udah nyusun waktu-waktunya mau ibadah, faidan tahu-taunya dia menemukan lagi awarid, tahapan yang baru lagi, yang menghalangi juga. Awarid ini yang melintas, yang melewat, yang melintas. Jadi kalau tadi penghalang, dinding penghalang, kalau tadi yang 4 kan. Kalau ini yang melintas, rintangan-rintangan yang melintas. Ketika dia sudah mau jalan lagi, oh ternyata banyak rintangan lagi di depannya. Ada beberapa rintangan. Awarid itu beberapa. Ta'tariduhu, yang menghalangi dia, melintang di depan jalannya. Kalau tadi dinding sudah dirubuhin, ini sekarang melintang di depannya. Fatushghiluhu 'anil iqbal. Maka otomatis ketika dia mau berjalan terhambat gara-gara ada rintangan-rintangan tadi. Ada yang bentuknya kawat, ada yang bentuknya kayu, ada yang bentuknya batu, ada yang macam-macam dia. Ya, fatushghiluhu, maka akan menyibukkan dirinya, nyingkirkan kawat, nyingkirkan kayu, batu. Ada iqbal al maksudi, menyibukkan dirinya daripada tujuan awalnya daripada ibadah, pengen lurus, pengen jalan yang mulus, yang lancar, terhambat lagi. Nah, berarti dia sudah sampai ke tahapan berikutnya dia. Ya. Adalah maksudi, dengan dia kepengen ibadah, nggak mau ada yang ganggu, dia terganggu. Ala maksudihi minal ibadah. Maksud dia pengen ibadah, masih terganggu lagi. Wa tasudduhu an tafarruq lidzalik. Tasudduhu, yang menghalangi dia daripada dia khusus memfokus. Tafarruq ini memfokuskan diri kepada tujuan dia, lidzalika, ibadah tersebut. Ya, sudah enak tadi, sudah enggak ada penghalang, tentunya ada rintangan lagi.
Kama yang bagi. Bagaimana dia pengen melakukan ibadah? Kama yang bagi, sebagaimana sepantasnya. Nggak bisa. Terganggu dia. Fata'amalah. Maka mau nggak mau, kalau dia terusin, jatuh bangun. Ya kan? Kalau dia terusin, wah dia terobos deh tanpa dia melampaui rintangan ini. Dia terus terobos gitu. Naik motor gitu, ada rintangan ya. Pasti dia oleng ya kan. Jatuh bangun, bisa jatuh, bisa ini. Maka eh, mau nggak mau dia mesti berhenti dulu. Berhenti lagi, ya kan? Berhenti lagi. Fata'amala, maka dia mesti perhatikan rintangan apa yang ada di depan dia. Fata'amala, maka dia perhatikan. Faidan, ternyata setelah diperhatikan, ya, faidan, faida hiya arba'atun. Ternyata penghalangan tersebut ada 4. Sama kayak tadi dinding yang itu, ini rintangan yang merintang tersebut ada 4. Apa itu yang mengganggu daripada ibadah orang tersebut, setiap daripada kita ya, setiap daripada kita. Itu pertama yang rintangan yang merintang adalah rizku, urusan rezeki. Ini pertama. Ketika dia sudah pengen fokus ibadah, dia butuh rezeki. Ya kan? Dia tidak menghalangi, cuma mengganggu, ya, mengganggu merintang. Talibuhu nafsu bihi, dirinya ngomong, ya udah nurutin ibadah, cuman katanya tutolibu, dia minta, saya butuh rezeki, karena emang saya kan hidup di dunia, ya gimana, mesti makan, mesti tempat tinggal, mesti kendaraan, ya. Tutolibu nafsu bihi, wa taqulu, maka dirinya berkata kepadanya, la budda li min rizqin, saya mau nggak mau butuh sama rezeki, gimana nggak pakai rezeki? Ya, waqiwam ya, waqiwam ini bahan pokok ya. Saya butuh rezeki dan saya butuh bahan pokok untuk saya tegak berdiri. Kalau enggak ntar saya nggak bisa bangun, butuh makan. Wa qad tajarratta 'anid dunya. Padahal kamu tadi itu di tahapan sebelumnya kamu sudah menjauhkan diri dari dunia. Terus wa tafarratta aidan 'alal khalqi. Kamu juga di tahapan yang sebelumnya kamu sudah menyendiri daripada orang-orang sekitar, katanya. Terus famin aina yakunu qiwami wa rizqi? Terus dari mana aku bahan pokok sama rezekiku? Kamu sudah menjauhkan diri dari dunia, kamu menjauhkan diri dari orang-orang. Ini dia. Ini urusan rezeki akan menyibukkan orang ibadah, itu pertama. Yang kedua, wasani al-akhtar, bahaya-bahaya. Min kulli syai', bahaya-bahaya selama kita hidup ya pasti ada bahaya-bahaya yang menghantui kita ya kan. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu ya kan. Ini katanya selama kita hidup ya pasti ada aja yang menghantui kita. Ya kan, min kulli syai' yakhafuhu, daripada segala sesuatu yang dia takuti. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Ini juga rintangan yang mengganggu orang ibadah. Selain rezeki, ini juga hal ini. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Nanti ada itu ya. Yakhafu, yang dia takuti. Aw yarjuhu, yang dia harap. Dia berharap sesuatu. Dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Itu mengganggu ibadah. Nggak bisa dipungkiri. Oh nggak, ada nggak keganggu? Keganggu. Mau pura-pura nggak keganggu. Ada yang dia harap tapi nggak dapat, di ibadah mau fokus nggak bakal bisa fokus. Sampai itu kelar, dapat kepastian. Itu kan baru dia tenang. Aw yuriduhu, atau yang dia mau, aw yakrahu, atau yang dia benci. Hal-hal ini selalu ada di kehidupan setiap orang ya, selama dia hidup. Wala yadri salahu bidanika, dan dia nggak tahu hal yang dia mau itu atau yang dia benci tersebut itu apakah itu baik apa tidak. Aw fasadu, atau dia buruk atau tidak. Kan kita mau memilih sesuatu itu nggak tahu nih akibatnya setelahnya apa. Itu termasuk yang menyibukkan pikiran kita itu. Ya, kerja di sini apa di sini? Kalau di sini baik, setelahnya baik apa tidak? Kalau di sini baik apa tidak? Milih ini atau milih itu? Kalau milih ini, ntar ujungnya baik apa enggak? Milih ini, itu hal yang menyibukkan pikiran. Ya, tinggal rumah di sini apa tinggal rumah di situ? Nah ini, ntar kalau di situ bagaimana? Ntar tetangganya, kalau di sini bagaimana? Itu hal itu sadar tidak sadar menyibukkan orang yang beribadah. Ya, maka layadri, dia tidak tahu hal itu baik atau tidak.
salahu bidzalika aw fasadu li'anna awaqibal umur mubahamah, karena awaqibal umur, karena akibat setiap urusan itu mubahamah, tidak ketahuan. Setelah kita lakukan baru tahu, oh setelahnya ini, oh ini baik, oh ini enggak, gitu kan, mubahamah. Tapi udah kita pilih, gimana, nggak bisa pindah lagi, prosesnya lama lagi, gitu kan, cari kerja lagi prosesnya lama lagi, gitu kan. Maka otomatis hal itu merintangi, ya, menghalangi. Fayashtaghilu qalbuhu, maka hatinya akan sibuk memikirkannya, biha, akan memikirkan. Fa innahu rubbama waqa'a fi fasad, karena bisa-bisa dia terjatuh pada suatu kerusakan, au mahlakah, atau pada kehancuran. Itu bangkitnya lagi susah lagi, ya. Maka dia ketika memilah-milih itu hal tersebut menyibukkan daripada orang beribadah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Yang pertama rezeki, yang kedua bahaya-bahaya yang timbul di dalam kehidupan kita, ya. Yang ketiga, wasal itu asyadaid. Yang ketiga syadaid. Syadaid ini adalah wal masaib, hal-hal musibah-musibah yang dihadapi setiap orang, ya. Sakit atau keluarganya yang sakit atau musibah-musibah lain deh, ya, selama hidup, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Tapi kan ada aja, ya. Tapi kita berlindung kepada Allah, naudzubillah min dzalik. Tunsabu alaih min kulli janib, musibah-musibah yang di luar dugaan dia, yang tunsabu alaih, yang ditegakkan atasnya, mesti terjadi, ya, mesti terjadi, ya, musibah tersebut mesti terjadi. Orang lagi ibadah, tahu-tahu lagi musibah, kacau ibadahnya, goyang. Yang biasanya baca ini, oh 2 hari 3 hari goyang itu. Nanti baru hari keempat baru normal lagi, ya kan? Nah, ini bagaimana katanya? Min kulli janib, musibah itu bisa tertimpa kepada seseorang dari semua arah. La siyama wa qad intasaba, khususnya wa qad intasaba li mukhalafatil khalqi. Khususnya orang tersebut kan tadi kan dia sudah memasang dirinya untuk tidak terlalu berbaur ke orang, ya kan? Terus muharabatu syaitan, untuk memerangi syaitan. Otomatis orang-orang seperti ini musibah dia akan banyak, ya. Wa mudadatin nafsi, begitu juga dia sudah memastikan dirinya melawan hawa nafsu. Maka orang-orang seperti ini akan diserang oleh beberapa arah, ya, akan diserang. Musuhnya yang tidak mau dia berhasil pasti banyak sekali, ya. Maka min ghasatin yatajarra'uha, berapa banyak kesusahan yang akan dia telan. Yatajarra'uha, yang telan. Berapa banyak kepahitan yang bakal dia telan selama hidupnya kalau orang begini, ya. Wa kam min syiddatin tastaqbiluhu, berapa banyak kesusahan yang bakal dia hadapi selama hidupnya. Wa kam min hamin wa huznin ya'tariduhu, berapa banyak orang yang seperti tadi ini yang berapa banyak daripada daripada kesumpakan wa huznin, kesedihan yang bakal dia hadapi selama hidupnya. Dia mesti telan itu, dia telan itu ibadah terus sampai menunggu jemputan dalam keadaan selamat, ya kan? Wa kam min musibatin tatalaqahu, berapa banyak musibah yang bakal dia hadapi di depan dia. Orang yang seperti tadi, orang yang memang niatnya memang udah ibadah, pasti banyak diserang oleh dari beberapa arah, ya. Syaitan, khususnya syaitan akan menyerang dia. Syaitan yang nggak mempan, syaitan yang bisikin ke orang, musuhin dia. Oh, orang manusia yang udah kebawa sama syaitan, yang hasud, yang ini, yang itu akan otomatis akan menyibukkan orang yang beribadah. Yang keempat, apa satu yang warabiu anwa al-qudha. Yang keempat, sedikit lagi, ya. Yang keempat adalah macam-macam daripada takdir min Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan daripada Allah yang mesti terjadi. Bil harri wal mur, dengan kepanasan atau kepahitan. Taridu alaihi halan fahalan, yang akan melewati dirinya satu keadaan berpindah ke keadaan yang lain. Itu takdir yang mau nggak mau mesti dijalani. Itu kalau begitu aja orang kan stabil, tapi kalau berubah-ubah itu akan berubah. Ibadahnya bakal terganggu, ya. Maka itu mesti dihadapi. Wa nafsu itu sari'u ila sukhti, sedangkan diri selalu buru-buru maunya dia berontak, nggak terima susah, nggak terima apa. Wa tubadiru ilal fitnah, dia akan selalu memfitnah diri kita. Udah deh,
Udah ente ibadah mulu katanya. Fastakbarat wa huna. Maka kalau sudah begitu, ini orang berarti sudah sampai ke tahapan yang berikutnya, namanya aqobatul awarid al arba'ah. Adalah tahapan rintangan-rintangan yang empat. Bagaimana cara mengatasinya? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana min dinina wa ahli qudri unta wa dzakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kula halalan daima wa akhila atqiya'a ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وآخرها برضامك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب في لله الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح القرآن. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والنبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الأمر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.